Ini 3 kasus konseling pasangan yang paling banyak dikonsultasikan di tahun 2024. Mungkin yang nomor satunya kalian sudah nggak heran sih. Nomor 3 yang paling banyak adalah masalah keluarga antar pasangan. Masing-masing pasangan kayak punya orang tua, punya keluarga masing-masing, punya saudara gitu. Kadang-kadang itu yang ribut itu bukan sekedar orang tuanya, tapi bahkan antar saudara yang mungkin nggak terlalu dekat, bahkan jauh gitu, ikut campur. Entah itu masalah finansial, masalah rumah, masalah mengasuh anak. Intinya pasangan itu suami istri selalu merasa diganggu dengan itu. Bahkan ketika dari suami merasa terganggu dengan saudara dari istri merasa terganggu dengan saudara dari suami. Itu tuh sudah bukan hal yang asing. Bahkan dari tahun 2021 itu sudah banyak yang kayak gitu juga ya konsultasi sama saya mengenai konseling pernikahan atau pasangan. Dan ini juga semakin banyak akhir-akhir ini. Saya nggak tahu kenapa sih penyebabnya, kenapa bisa sampai meningkat seperti itu. Tapi kasus ini tuh banyak dan alasannya bisa berbeda-beda. Ada yang karena memang budayanya seperti itu, karena di pedesaan gitu ya. Setiap saudara, setiap anggota keluarga itu selalu ikut campur gitu. Ada yang di perkotaan alasannya karena ada utang budi lah, ada ini, ada itu, kayak gitu macam-macam gitu. Dan ini selalu menjadi masalah dan bahkan ada yang sampai bercerai karena permasalahan antar keluarga seperti ini. Karena dihasut oleh saudaranya pun juga ada yang seperti itu. Jadi ya kalian kalau pasangan lebih baik kalian mengurusi hidup kalian sendiri sajalah. Kalian sudah membangun rumah tangga kalian sendiri, sebisa mungkin jangan ada orang lain meskipun itu keluarga sendiri yang terlalu banyak ikut campur. Kasus terbanyak nomor 2 adalah kasus KDRT, kasus kekerasan secara fisik maupun secara psikologis. Entah itu karena pembiaran, karena mungkin suami atau istri merasa tidak diperhatikan, merasa selalu dikasari secara verbal, merasa selalu ditinggal, nggak diberi nafkah. Itu banyak sekali yang seperti itu akhir-akhir ini terutama. Dulu sepertinya nggak sebanyak sekarang deh. Nggak tahu nih sekarang kok jadi banyak, entah itu suami yang nggak diberikan nafkah dalam tanda kutip secara batiniah juga oleh istrinya, atau bahkan juga nggak diurusi gitu ya secara apa ya namanya, harusnya kan bisa ada yang melayani, ada yang memberi, ada yang mengurus gitu ya. Ini enggak. Dan itu jadi semakin banyak sekarang. Istri juga banyak yang tidak diberikan nafkah sama suaminya, banyak yang akhirnya suaminya itu kasar, suaminya itu membentak-bentak, bahkan ada yang sampai kekerasan fisik. Tapi ini juga yang dari sisi istri mengasari suami juga banyak loh. Seperti yang lagi viral video CCTV yang dulu-dulu banget, mungkin sebulan yang lalu gitu. Ada sesosok istri yang memukuli suaminya. Ada yang seperti itu. Jangan dikira yang melakukan kekerasan, kekasaran itu hanya sosok laki-laki saja, perempuan juga bisa. Jadi semakin banyak. Entah karena mungkin digalakkan kesetaraan gender atau bagaimana, saya kurang tahu mengenai itu. Tapi memang saya selalu banyak lah yang mengalami dan menangani kasus-kasus seperti ini, kekerasan, dan seringkali ujungnya itu ke perceraian, perpisahan. Tapi susah, kadang-kadang itu sudah ada semacam Stockholm Syndrome seperti itu. Ketika kita sudah terbiasa bersama dengan seseorang, meskipun orang itu kasar, meskipun orang itu apa ya, istilahnya jahat gitu sama kita, kadang kita tetap punya rasa kasihan, kita tetap punya rasa iba, punya rasa cinta ataupun sayang ataupun peduli. Dan itu membuat kita jadi nggak bisa berpisah dengan orang itu. Nah, itu seringkali dialami oleh klien-klien saya. Dan solusinya memang harus konseling pasangan untuk diketahui dulu, benar nggak ini nih ada KDRT? Kalau ada, kenapa? Apakah bisa berubah atau tidak? Kalau nggak bisa, ya solusi ultimate-nya, solusi terakhirnya adalah perpisahan. Dan perpisahan itu tidak selalu buruk. Dan ini sudah diungkapkan oleh beberapa klien saya ketika ada kejadian-kejadian nggak mengenakan seperti ini, terus mereka berujung pada perpisahan, banyak sekali yang berterima kasih kepada saya. Pak,
harusnya saya dari dulu ketemu Bapak dan menyarankan dan melakukan perpisahan ini. Dan sekarang saya jauh lebih bahagia. Banyak yang seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa perceraian atau perpisahan itu hanya jalan terakhir atau jalan ultimate saja. Jangan dikira saya itu selalu menyarankan perceraian terus. Saya bukan duta perceraian. Nah, untuk nomor satunya, coba kalian tebak deh. Kira-kira apa yang membuat orang itu sampai konsultasi pernikahan atau konsultasi pasangan? Kira-kira apa penyebabnya? Yang nomor satu terbanyak. Oke, jawabannya adalah perselingkuhan dan judul. Itu banyak banget. Akhir-akhir ini saya bingung juga kenapa bisa naik seperti itu. Apakah karena internet semakin mudah diakses? Apakah karena semua orang jadi punya handphone dengan lebih gampang? Nggak tahu deh ya. Semua orang bisa terkoneksi dengan lebih gampang gitu, mungkin ya. Tapi untuk judul itu sepertinya eksklusif untuk para laki-laki, para suami gitu. Masalahnya selalu di mereka. Tapi saya nggak tahu ya, karena yang saya dapatkan kebanyakan pelaku dari judul itu memang laki-laki. Saya belum pernah dapat yang perempuan. Nggak tahu kalau mungkin ada psikolog lain yang pernah dapat ya, mungkin bisa info gitu. Dan kalau yang perselingkuhan ini 50-50. Meskipun masih cenderung lebih banyak sedikit lah ya dari sisi laki-lakinya atau suami. Tapi yang perempuan juga ada dan cukup banyak. Dan saya pernah dapat kasus yang cukup unik di mana sang istri itu sebetulnya di pernikahannya itu nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang membuat dia itu tertekan atau pengen selingkuh gitu tuh nggak ada. Cuma karena ada laki-laki lain yang mendekati sang istri ini dan memberi kenyamanan, diteleponin terus gitu. Akhirnya perhatiannya itu terpecah antara anak, suami, dan juga laki-laki lain itu. Dan dia konsultasi sama saya, Pak sebetulnya saya nggak pengen begini, saya nggak pengen selingkuh, saya nggak mau kayak gini. Apakah ini selingkuh atau bukan, saya pengen berhenti pokoknya, gimana caranya gitu. Dan kalau bisa menyadari seperti ini masih mending, dia bisa stop di situ. Tapi banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan yang kebablasan gitu. Akhirnya ya merusak hubungan rumah tangga dan sampai ke perceraian. Dan ini semakin banyak dan semakin mengkhawatirkan. Ada yang pernikahannya itu baru beberapa bulan, ada yang langsung selingkuh. Ada yang baru mau lamaran, ini banyak juga yang kayak gitu. Saya juga bingung gitu, kenapa ya? Ada yang baru mau lamaran atau baru selesai lamaran, sudah ada perselingkuhan. Yang perempuan juga ada, ya laki-laki juga ada yang selingkuh. Jadi ya jangan di kotak-kotakan gitu kayak ini pasti yang selingkuh cowoknya gitu, nggak, belum tentu. Ya, jadi ya kita sebagai pasangan gitu ya, kalau kita punya pasangan, kita punya hubungan rumah tangga yang pengennya itu harmonis, ya kita jaga. Kita sudah berjanji, kita sudah meniatkan diri untuk mengikatkan diri dalam hubungan pernikahan, ya kita harus jaga itu. Kadang memang ada naik turun, kadang memang ada masalah, bukan kadang ya, sering bahkan tiap hari pasti pasangan ada masalah gitu. Tapi bagaimana pasangan itu bisa menyelesaikan masalahnya, itulah yang akan membuat pasangan itu akan semakin harmonis dan kuat secara komunikasi juga. Dan nomor satu memang komunikasi dulu. Kalau nggak bisa komunikasi, sudah pasti masalahnya itu akan semakin besar. Apalagi kalau cuma dipendem-pendem aja, nggak diungkapkan, nggak diselesaikan, dikonsultasikan juga enggak gitu ya. Jadi bom waktu. Kadang-kadang juga nggak ada apa-apa, bisa terjadi hal-hal seperti ini. Sebetulnya bukan nggak ada apa-apa sih, sudah ada apa-apa dari dulu mungkin, dari sebelum menikah misalnya, tapi dibiarkan. Tidak ada komunikasi, tidak ada penyelesaian masalah yang baik seperti itu. Oke, semoga dari video ini cukup membantu dan memberikan insight kepada kalian semua. Mohon maaf kalau videonya panjang, ya tapi bagi yang mau nonton aja sih. Oke, terima kasih sudah menonton dan salam sehat jiwa untuk kita semua.